Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kita. Kita bisa bertemu dalam acara rutinan kita dalam kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah dalam kesempatan kita yang lalu telah kita buka kajian kita setelah kita menyelesaikan kitab Abi Suja. Maka kitab ini akan kita jadikan kajian rutin. Kalau sudah khatam akan kita mulai, kita kaji dari awal lagi. Dalam kajian kita yang lalu telah kita buka dan pada kesempatan kita kali ini kita akan memasuki pelajaran pertama atau halakoh yang pertama dari kitab Abi Suja ini. Yang akan kita bahas dalam kajian kita kali ini adalah mengenai Kitabut Thaharah. Jadi memang para ulama ketika menulis kitab fikih atau ketika mereka mengarang kitab fikih, yang pertama kali mereka terangkan adalah mengenai masalah thaharah. Karena thaharah itu hubungannya dengan sholat. Dan sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Untuk mengenai masalah syahadat, maka hubungannya dengan ilmu kalam, bukan ilmu fikih. Karena berhubungan dengan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan berhubungan dengan ismatul anbiya dan yang lainnya. Maka rukun Islam yang kedua yaitu salat. Salat ini adalah yang menjadi bahasan daripada ulama fikih, begitu juga rukun yang ketiga, rukun yang keempat dan rukun yang kelima, zakat, puasa, haji, semuanya adalah akan menjadi bahasan ulama ahli fikih. Tapi yang mereka bahas terlebih dahulu adalah yang berhubungan dengan sholat. Karena sholat ini adalah tiang agama. Dan sholat ini adalah kita lakukan setiap hari. Lain dengan ibadah haji. Ibadah haji dilakukan oleh orang yang mampu saja. Begitu juga ibadah puasa misalnya. Kita lakukan setiap setahun sekali pada bulan Ramadan. Begitu juga ibadah zakat kita lakukan jika kita mampu untuk mengeluarkannya. Tapi untuk ibadah sholat, ini adalah ibadah yang selalu kita lakukan setiap hari. Kita lakukan paling tidak 5 kali setiap hari. Karena pentingnya sholat ini, dan karena setiap orang Islam selalu melakukan ibadah sholat, maka ulama mendahulukan keterangan atau pembahasan mengenai bab sholat. Karena sholat itu tidak sah kecuali kalau sudah memenuhi syaratnya. Dan termasuk salah satu syarat daripada sholat adalah harus adanya toharoh, bersuci. Maka para ulama mendahulukan toharoh terlebih dahulu. Karena syarat itu harus ada sebelum adanya masyrut. Toharoh harus ada terlebih dahulu sebelum adanya sholat itu sendiri. Karena toharoh atau bersuci ini mempunyai alat atau mempunyai wasilah, maka terlebih dahulu sebelum mempelajari toharoh, sebelum mempelajari wudu, dan sebelum mempelajari cara-cara mandi, sebelum mempelajari cara-cara tayamum, maka ulama mempelajari atau membahas terlebih dahulu keterangan mengenai masalah air. Karena air adalah alat yang kita gunakan untuk bersuci. Sebelum kita bersuci, kita harus mempersiapkan alat kita terlebih dahulu. Maka secara otomatis para ahli fikih mendahulukan pembahasan mereka mengenai keterangan masalah hukum-hukum air. Nanti kalau sudah membahas hukum-hukum air, baru mereka menerangkan mengenai hukum cara-cara wudu, hukum cara-cara mandi, hukum cara-cara tayamum. Ini adalah rahasia atau hikmah kenapa para ulama dalam pembahasan kitab fikih mereka selalu mendahulukan keterangan mengenai masalah toharoh
Dan ketika membahas masalah toharoh, mereka mendahulukan keterangan mereka mengenai pembahasan masalah hukum air atau ciri-ciri air daripada air yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Ahmad bin Hasan al-Asfihani. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i fi kitabih at-Takrib rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharati. Kitab atau pembahasan yang menerangkan mengenai thaharah. Anwa'ul miyahi. Bab yang menerangkan mengenai macam-macam air. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Ya, artinya air yang bisa kita pergunakan untuk bersuci sab'u miyahin, itu ada 7 macam. Ma'us sama, yang pertama adalah air langit. Yang dimaksud dengan air langit di sini adalah air hujan. Jadi air hujan adalah salah satu air yang bisa kita pergunakan untuk bersuci. Dalil daripada hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Dan Allah menurunkan untukmu air dari langit untuk mensucikan kamu dengan air tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, gunanya adalah air tersebut untuk kita pakai bersuci, untuk kita pakai untuk wudu atau untuk mandi, untuk sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Wa ma'ul bahri. Yang kedua, macam air yang bisa kita pergunakan untuk toharoh atau untuk bersuci adalah air laut. Ma'ul bahri, air laut. Dalil daripada hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i serta Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditanya oleh seseorang yang mana orang tersebut telah melakukan perjalanan berlayar. Orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, kita berlayar dan membawa air tawar sedikit sebagai air untuk minum. Kalau kita pakai air sedikit tersebut untuk wudu, maka kita tidak mempunyai air untuk minum. Kalau kita tidak minum, maka kita akan mati. Apakah kita boleh bersuci, wudu dan mandi dari air laut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya seperti ini, beliau menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Beliau mengatakan air laut adalah air yang suci yang bisa untuk dipakai bersuci. Al-hillu maitatuhu juga binatang yang mati di laut hukumnya adalah halal untuk dimakan. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami para ulama, para ahli fikih mengatakan bahwasanya air laut adalah air yang sah atau boleh kita pakai untuk bersuci. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama tadi. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan oleh para ulama. Macam air yang ketiga adalah wama'un nahri. Dan air sungai. Salah satu air yang bisa kita pakai untuk bersuci adalah air sungai. Dan hal ini dalilnya adalah
kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Para ulama telah sepakat bahwasanya air sungai boleh kita pakai untuk bersuci. Sebagaimana ijma ini telah dinukil oleh Imam Ibnu Daqiqul Id dalam kitabnya Syarah Kitab Takrib ya. Juga yang keempat adalah wama'ul bi'ri. Yang keempat, macam air yang bisa kita pakai untuk bersuci adalah air sumur. Air sumur. Dan dalil daripada hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahal, seorang sahabat radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika itu di Madinah, di luar kota Madinah ketika itu ada sebuah sumur yang namanya sumur Budho'ah. Sumur ini adalah salah satu sumur yang ada di Madinah, yang mana kalau datang hujan gitu, bekas atau sisa air hujan yang kotor itu semuanya akan masuk ke dalam sumur Budho'ah, karena sumur Budho'ah ini terletak di dataran yang rendah ketika itu. Dan sumur Budho'ah ini adalah orang-orang ketika itu di Madinah banyak membuang sampah ke dalam sumur tersebut. Membuang bekas-bekas head atau membuang sampah sehingga sumur tersebut airnya agak berubah. Lah, ketika melihat hal ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu pada zaman tersebut air adalah sangat langka sekali. Jadi bayangkan, tidak seperti pada zaman kita sekarang, air sangat banyak dan alhamdulillah sekarang air dimanapun ada. Tapi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu di Madinah air sangat langka sekali. Sehingga kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berwudu beliau cukup wudu 1 mud. 1 mud itu 1 cakupan tangan ini. Jadi kalau telapak tangan kanan kita kumpulkan, kita padukan dengan telapak tangan kiri, terus kita ambil air pakai 2 telapak tangan kita, itu namanya 1 mud. Nah itulah wudu yang dipakai air yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Kalau kita ukur dengan liter itu tidak sampai 1 liter. 0,75 liter. Itu adalah 1 mud. Itu adalah wudu air yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Jadi bayangkan, sedikit sekali air yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu, karena memang pada waktu itu air sangat langka sekali. Dan adanya sumur Budho'ah dalam keadaannya seperti itu, banyak orang yang membuang sampah ke dalam sumur Budho'ah tersebut. Para sahabat tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, innaka tatawadda'u min bi'ri Budho'ah, wa fiha ma yunjin nas wal haid wal junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dari air di sumur Budho'ah tersebut, yang mana sumur Budho'ah itu adalah sumur yang kotor, banyak kotorannya, banyak sampahnya. Ketika itu para sahabat tanya, ya Rasulullah, air sumur Budho'ah kan airnya sudah kotor. Kenapa kok antum kok wudu dari situ? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-ma'u tahurun. Air adalah sesuatu yang bisa untuk mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, yang mana air tersebut tidak akan najis. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa air sumur boleh kita pakai untuk berwudu, meskipun airnya agak berubah seperti yang ada dalam sumur Budho'ah tersebut. Nah. Kemudian termasuk macam air yang bisa kita pakai untuk bersuci adalah wama'ul aini, dan air sumber, air yang keluar dari tanah, yang menyumber dari tanah. Nah, air ini boleh kita pakai untuk berwudu, boleh kita pakai untuk bersuci, dan ini adalah dalilnya adalah ijma' para ulama.
Hal ini telah disepakati oleh para ulama bahwasanya air sumber boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian air berikutnya adalah wama usalji dan air es. Air es boleh dipakai untuk berwudu. Wama ul baradi dan air embun. Air embun adalah air yang suci. Kalau kita kumpulkan, kalau kita pagi-pagi jalan di pematang sawah, terus kita dapatkan air embun yang berada di rumputan, maka air tersebut bisa kita kumpulkan menjadi banyak, lalu kita buat untuk bersuci. Air tersebut adalah air yang suci, bersih, boleh dipakai untuk bersuci. Nah, dalilnya dari mana? Nah, ini para fuqaha mendatangkan dalil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan qabla an yaqra'ah faqultu ya Rasulullah ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bil masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbu al abyadu minad danas Allahumma ghsilni min khotoyaya bima'is salji wal barad. Yang artinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kalau melakukan salat, setelah takbiratul ihram, beliau tidak langsung membaca Al-Fatihah, tapi beliau berhenti sebentar. Beliau tidak langsung baca Fatihah, tapi beliau diam sebentar, sejenak. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ketika antum diam sejenak itu apa yang antum lakukan?" Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya diam sejenak itu adalah saya membaca doa. Doanya ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari dosa-dosa sebagaimana kamu ya Allah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan saya dari dosa-dosa saya seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Allahumma ighsilni min khotoyaya bima'is salji wal barad. Ya Allah, cucilah atau bersihkanlah saya dari dosa-dosa dengan memakai air es dan air embun. Nah, dari hadis ini para fuqaha mengambil hikmah atau mengambil hukum yang sangat istimewa sekali. Memang benar hadis ini adalah siyahnya atau situasinya memang hadis ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan memakai air embun dan air es," maka dari sini ulama mengambil hukum bahwasanya air es dan air embun itu bisa dipakai untuk mensucikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la yantiqu anil hawa. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa wahyu. Maka dari sini fuqaha mengambil kesimpulan bahwasanya air es dan air embun bisa dipakai untuk bersuci. Jadi 7 macam air inilah air yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama yaitu air langit atau air hujan, yang kedua adalah air laut, yang ketiga adalah air sungai, yang keempat adalah air sumur, yang kelima adalah air sumber, yang keenam air es, dan yang ketujuh adalah air embun. Air-air ini adalah air yang bisa kita pakai untuk bersuci. Berikutnya, Imam Abi Suja setelah menerangkan macam-macam air, beliau menerangkan pembagian air. Beliau berkata, "Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun mutahhirun, ghairu makruhin,
wa huwa ma'ul mutlaq. Kemudian air secara garis besar dibagi menjadi 4. Bagian yang pertama adalah tahirun mutahhir, air yang suci, tahirun mutahhirun dan mensucikan. Ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan kalau dipakai. Wa huwa ma'ul mutlaq, itu adalah air mutlak. Ini adalah yang pertama. Jadi bagian yang pertama dari air ini adalah air yang suci, yang bisa dipakai untuk mensucikan, terus air tersebut tidak makruh kalau dipakai. Namanya air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang masih dalam keadaan aslinya. Air yang masih dalam bentuk aslinya, yang tidak kecampuran apa-apa. Ini namanya air mutlak. Seperti air hujan, air sungai, air sumber, air sumur, semuanya itu adalah air mutlak. Air yang suci juga mensucikan, yang mana masih dalam keadaan aslinya, tidak tercampur dengan barang lain. Namanya air mutlak. Air yang kedua adalah wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'u al-musyammas. Air yang kedua adalah tahirun, air yang suci, mutahhirun dan bisa mensucikan, makruhun tetapi makruh untuk dipakai, wa huwal ma'ul musyammas, air yang dalam golongan kedua ini adalah air musyammas, air yang dipanaskan memakai sinar matahari. Jadi, kalau kita punya air tersebut kita taruh di depan rumah, kena sinar matahari, air tersebut kita katakan air musyammas. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Air tersebut bisa untuk mensucikan, suci, dan mensucikan juga, bisa kita pakai untuk bersuci atau toharo. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Karena apa? Karena air yang dipanaskan dengan sinar matahari, air tersebut bisa menimbulkan penyakit lepra. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli fikih. Itu kalau memang wadah atau kuali yang kita pakai untuk air tersebut adalah wadah yang terbuat dari besi. Nah, di sini dalil daripada hal tersebut adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, juga diriwayatkan oleh Imam Uqaili dalam Du'afa, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang istrinya As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk memakai air musyammas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu yurisul baros." Air musyammas itu bisa menyebabkan penyakit lepra. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man igtasala bima'in musyammasin fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa yang mandi dengan air musyammas kemudian terkena penyakit belang, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia marah, janganlah dia mencerca kecuali mencerca dirinya sendiri. Nah, jadi dari dua hadis ini bisa kita pahami bahwasanya memakai air musyammas hukumnya adalah makruh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang Sayyidina Aisyah untuk memakai air tersebut. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan memakai, tapi kalau kena penyakit belang atau penyakit baros, penyakit lepra, jangan marah. Salahkan diri kamu sendiri, karena kamu telah saya ingatkan bahwasanya memakai air musyammas itu menyebabkan penyakit belang atau penyakit lepra.
Juga Sayyidina Umar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu juga melarang umat Islam untuk memakai air musyammas karena air tersebut bisa menyebabkan penyakit lepra. Ini adalah dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya air musyammas adalah air yang suci, mensucikan, tapi makruh kalau dipakai. Nah, tapi makruh memakai air musyammas ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, air tersebut dikatakan air musyammas kalau air tersebut dipanaskan dengan sinar matahari. Yang pertama. Yang kedua, wadah atau kuali daripada air tersebut adalah terbuat dari besi. Yang ketiga, daerah tempat air tersebut adalah daerah yang panas. Seperti di Yaman, di Saudi. Ini daerah panas. Kalau seandainya daerah-daerah adanya air tersebut, air musyammas tersebut bukan daerah yang panas, seperti di Mesir atau di Syam, di Suriah, di Lebanon, di Indonesia, maka di sana tidak ditemukan yang namanya air musyammas. Air musyammas itu adalah khusus untuk daerah yang panas. Juga air tersebut makruh kalau dipakai ketika dalam keadaan panas. Syarat yang keempat. Kalau air tersebut telah dipanaskan dengan sinar matahari, pakai kuali dari besi, tapi sudah dingin, sudah didinginkan pada malam hari, maka bukan termasuk air musyammas. Syarat berikutnya adalah air tersebut dipakai di badan. Maka tidak makruh kalau air tersebut kita pakai untuk mencuci. Selagi anggota badan kita tidak terkena air musyammas, maka tidak makruh. Jadi air musyammas itu makruh baik dipakai untuk bersuci atau dipakai untuk mandi biasa. Karena air tersebut ilah atau sebab dimakruhkannya adalah karena air tersebut bisa menyebabkan penyakit lepra. Kapan dimakruhkan? Dimakruhkan kalau air tersebut kita pakai ketika masih panas, terus air tersebut berada di daerah yang panas. Kalau daerah tempat air tersebut daerah yang dingin, meskipun ketika itu dalam keadaan panas, tapi tidak termasuk air musyammas. Tidak termasuk air musyammas. Dan tempatnya adalah tempat yang berupa kuali dari besi atau wadah dari besi. Itu semuanya adalah karena kalau air yang ada dalam kuali besi atau wadah besi itu kena sinar matahari, dan mataharinya sangat panas, menyengat, maka matahari atau kuatnya sinar matahari akan mengeluarkan karat dari wadah tersebut. Sehingga karat ini akan menyebabkan penyakit kalau menempel di kulit manusia. Dari itu ulama mengatakan makruh memakai air tersebut dengan dalil yang telah saya kemukakan tadi. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, dan jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya air musyammas itu hukumnya adalah makruh kalau dipakai. Tetapi ulama yang lainnya seperti ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah, juga ulama Malikiyah, juga Imam Nawawi sendiri, salah seorang ulama dan mujtahid dalam madhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya kalau kita tinjau dari dalil yang kita kemukakan tadi, air musyammas bukanlah air yang makruh. Karena apa? Karena dalil yang saya kemukakan tadi adalah dalil yang lemah. Hadisnya Sayyidina Aisyah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Sayyidatuna Aisyah untuk memakai air musyammas. Hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Di sana salah satu rawi daripada hadis tersebut adalah rawi yang tidak bisa diterima, yaitu yang namanya rawi tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh namanya Ibrahim, ya. Salah satu daripada rawi tersebut, rawi hadis Aisyah tersebut adalah Ibrahim bin Muhammad, dan rawi tersebut
kata ulama, adalah rawi yang dhaif, maka hadisnya tidak bisa kita pegangi untuk kita jadikan sandaran dalam pengeluaran sebuah hukum. Juga hadisnya Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas tadi yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya man igtasala bima'in musyammasin fa asabahu wadhahun fala yalumanna illa nafsah. Hadis ini adalah hadis yang tidak diketahui sanadnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Maka dari itu beliau mengatakan air musyammas bukanlah air yang makruh. Dalam Raudhah beliau mengatakan dalam kitabnya Raudhatul Talibin, beliau mengatakan air musyammas bukanlah air yang makruh karena memang dalil yang dibuat pegangan oleh ulama Syafi'iyah dalil yang dhaif. Ini menurut beliau. Tapi ala kulli halin air musyammas tetaplah air yang makruh untuk kita pakai. Dan ini adalah pendapat yang kuat dan pendapat yang diterapkan dalam mazhab Syafi'i. Meskipun para ulama mengatakan hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, tapi karena memang rawinya yaitu Ibrahim bin Muhammad adalah orang yang dhaif, tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan Ibrahim ini bukan orang yang dhaif. Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama, sebab adanya khilaf atau adanya perbedaan ini adalah perbedaan pendapat mengenai hadis yang mereka buat sandaran untuk menentukan hukum dalam hal ini. Jumhur mengatakan hadis itu hadis dhaif karena Ibrahim bin Muhammad orangnya tidak bisa diterima. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hadis ini hadis tidak apa-apa karena rawinya Ibrahim bin Muhammad adalah rawi yang bisa diterima. Ya. Kemudian termasuk air yang makruh untuk kita pakai, air yang makruh untuk kita pakai, air suci dan mensucikan juga, tapi makruh kalau dipakai adalah air yang sangat panas. Air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Karena memang apa? Karena kita pakai, kalau kita memakai air yang sangat panas, maka kita tidak bisa menyempurnakan wudu kita dengan baik. Jadi salah satu alasan yang dikemukakan mengapa air yang sangat panas kok dimakruhkan untuk kita pakai untuk toharo atau bersuci. Salah satu alasannya adalah karena air tersebut, kalau kita memakai air yang panas, kita tidak bisa menyempurnakan wudhu kita dengan baik. Bagaimana kita bisa wudhu dengan baik kalau air yang kita pakai sangat panas? Atau air yang kita pakai sangat dingin sekali? Maka wudhu tidak bisa kita lakukan secara sempurna. Alasan yang kedua, di sana ada sebagian ulama mengatakan, alasan kenapa air yang panas atau air yang sangat dingin dimakruhkan, alasannya adalah karena berbahaya. Karena berbahaya. Dari kedua alasan ini, para fuqaha mengatakan, kalau kita tinjau dari alasan yang pertama, dimakruhkannya memakai air yang panas atau air yang dingin itu illah atau alasannya adalah karena kita tidak bisa menyempurnakan wudhu secara baik, maka mereka mengatakan air ini makruh untuk bersuci saja. Adapun kalau kita pakai untuk mandi atau kita pakai untuk mencuci pakaian, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita teliti dan kita tengok dari alasan yang kedua yang dikemukakan oleh sebagian ulama, bahwasanya alasan dimakruhkannya memakai air yang sangat panas atau sangat dingin itu adalah karena adanya bahaya. Nah, kalau kita teliti dari alasan ini bisa kita katakan bahwasanya memakai air yang sangat panas atau air yang sangat dingin itu makruh, baik untuk bersuci, untuk wudhu, atau untuk lainnya, untuk mencuci pakaian, atau untuk mencuci piring, atau untuk mandi kita, mandi biasa. Karena apa? Karena berbahaya. Jadi karena alasannya itu bahaya, yang penting kalau kulit kita menyentuh air tersebut akan terjadi bahaya, maka dimakruhkan. Ini menurut alasan yang kedua. Tapi kalau memang orang tersebut yakin
atau mempunyai anggapan yang kuat berdasarkan percobaan atau pengalaman dia, kalau dia wudu dengan air yang sangat dingin ini, maka dia akan sakit atau akan kena penyakit, maka haram memakai air yang panas tersebut atau memakai air dingin tersebut. Begitu juga untuk air musyammas yang telah saya jelaskan tadi. Kalau memang memakai air yang telah dipanaskan dengan sinar matahari, yang mana kualinya itu adalah kuali terbuat dari besi, dia yakin kalau air tersebut kalau dia pakai bisa menimbulkan sakit, atau berdasarkan pengalamannya yang telah dia lakukan atau yang telah dia temui bahwasanya akan menyebabkan sakit, maka haram memakai air tersebut. Seperti memakai air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Itu kalau memang dia benar-benar yakin kalau memakai air yang sangat dingin atau memakai air yang panas bisa menyebabkan sakit bagi dia, atau berdasarkan pengalaman yang telah dia lakukan, maka pemakaiannya hukumnya adalah haram. Nah, tapi kalau tidak sampai ada anggapan seperti itu, maka cukup makruh saja. Kemudian pembagian air berikutnya adalah air thahir ghair mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal. Untuk bagian air yang ketiga ini, karena pembahasannya agak panjang dan waktunya juga sudah mepet, insyaallah akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Nah, ini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar yang namanya Mas Sandi. Mas Samudi ya. Ini pertanyaannya bunyinya, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, silahkan ya. Kalau air sperma najis apa enggak? Air sperma najis apa enggak? Makasih Ustadz. Oh, ini air sperma. Untuk air sperma atau dalam bahasa Arabnya mani, itu para ulama berbeda pendapat apakah air mani tersebut air najis atau air yang suci. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, air mani hukumnya adalah suci. Air mani hukumnya adalah suci. Alasannya adalah yang pertama, air mani adalah asal daripada manusia. Dan manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kita telah memuliakan anak cucu Adam. Salah satu bentuk daripada pemuliaan, salah satu bentuk konkret daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam adalah bahwasanya asal daripada Bani Adam itu adalah suci, yaitu air mani itu dianggap suci. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya suatu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah menggaruk bekas mani yang ada di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekas maninya dan digaruk, dibersihkan pakai kuku oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Terus baju tersebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai untuk sholat. Nah, dari ini ulama Syafi'iyah mengatakan kalau memang mani itu najis maka seharusnya dicuci. Nah, tapi karena Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tidak mencuci air baju tersebut, cuma beliau garuk saja mani yang ada dengan kuku beliau, terus baju tersebut dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan baju tersebut adalah suci. Kalau seandainya najis maka tidak akan dipakai oleh salat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mani tersebut bukanlah dari mimpi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari mimpi yang jelek.
Jadi syaitan tidak bisa mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Juga jadi mani tersebut kemungkinan besar adalah mani bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini ulama Syafi'iyah mengatakan mani hukumnya adalah suci. Begitu juga maninya hayawan yang suci hukumnya adalah suci juga, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Adapun mani manusia suci menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Menurut Imam Rafi'i, mani hayawan selain manusia hukumnya najis. Tapi menurut Imam An-Nawawi, mani selain manusia, kalau hayawan tersebut adalah hayawan yang suci maka suci. Kalau hayawan bukan suci seperti anjing dan babi maka hukumnya najis. Ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah. Adapun ulama yang lain seperti ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mengatakan mani manusia hukumnya adalah najis. Karena apa? Hadisnya adalah karena alasannya yang pertama adalah karena mani itu keluar dari satu jalan, keluar dari jalannya kencing, dari ahadus sabilaini. Dan segala sesuatu yang keluar dari kubul hukumnya adalah najis, seperti kencing, mazi dan yang lainnya. Maka mani karena keluar dari jalannya kencing hukumnya juga najis juga. Yang kedua, mereka beralasan dengan hadisnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga, bahwasanya Sayyidina Aisyah telah mencuci baju yang terkena mani, baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena mani, dicuci sama Sayyidina Aisyah, kemudian baju tersebut dipakai untuk salat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini bisa kita pelajari bahwasanya baju yang kena mani wajib untuk kita cuci. Karena baju tersebut tidak dipakai oleh Rasulullah kecuali setelah dicuci oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan hadis yang diriwayatkan yang kedua ini adalah yuhmalu ala najab. Jadi mencuci mani itu hukumnya sunnah saja, bukan najis, kata ulama Syafi'iyah. Karena apa? Karena hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi bahwasanya Sayyidina Aisyah menggosok mani atau menghilangkan mani dari baju Rasulullah dengan kukunya saja, menandakan bahwasanya hadis mani tersebut adalah suci. Seandainya kalau suci tidak cukup tuh harus dibersihkan, harus dicuci. Maka hadis yang kedua yaitu Sayyidina Aisyah mencuci baju yang kena mani ini, sama ulama Syafi'iyah mengatakan ini yuhmalu ala nadb. Kita bawa bahwasanya mencuci baju yang kena mani hukumnya adalah sunnah saja, karena memang nadhafah atau bersih dan rapi itu memang dituntut dalam setiap waktu, apalagi ketika mau sholat. Nah, yang penting pendapatnya ulama Syafi'iyah, mani adalah hukumnya suci. Dalil-dalilnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala yang telah kita pelajari bermanfaat, bisa kita amalkan, syukur-syukur bisa kita tularkan kepada orang lain. Karena ilmu itu tidak ada faedahnya kalau tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tanpa dipraktekkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kita menanam pohon capek-capek, menyiramnya setiap hari tapi tidak ada buahnya. Begitu juga orang yang mencari ilmu, kalau sudah mendapatkan ilmu tapi tidak pernah diamalkan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-taufiq wal hidayah, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.